nggak sih apa itu TBC? Terus berbahaya nggak sih? Ada hubungannya nggak sih sama status gizi kita? Yuk kita bahas. Jadi, tuberkulosis atau TB adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak napas disertai batuk kronis. Berbahaya nggak sih? Tidak dapat kita pungkiri bahwa TBC merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya. Menurut Nyimas Nafla Nadilah, dengan judul penelitiannya yaitu hubungan status gizi stunting pada balita dengan kejadian tuberkulosis, menyatakan balita dengan status gizi severely stunting berisiko lebih tinggi dibandingkan dengan balita gizi normal. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurwitasari et al. Tahun 2017 bahwa terdapat hubungan antara status gizi anak dengan kejadian tuberkulosis anak. Kekebalan tubuh yang baik karena adanya status gizi yang baik sehingga gizi di dalam tubuh dapat melawan infeksi yang menyerang. Jadi, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah status gizi memiliki peran yang penting sebagai proses pertumbuhan anak. Status gizi yang buruk, bahkan stunting, memiliki dampak negatif bagi pertumbuhan anak. Salah satunya adalah anak memiliki daya tahan tubuh yang lemah yang menyebabkan anak menjadi rentan terkena penyakit infeksi. Status gizi stunting memiliki resiko yang tinggi bagi anak untuk terkena sakit TB. Menurut Yulia Vandaditya dengan judul penelitian hubungan status gizi dengan tuberkulosis yang mengatakan bahwa status gizi dapat meningkatkan risiko tuberkulosis paru 0,66 kali lebih tinggi. Status gizi memiliki hubungan timbal balik dengan tuberkulosis. Status gizi yang kurang menyebabkan tubuh menjadi rentan terhadap penyakit infeksi yang dapat didukung oleh faktor lain seperti lingkungan. Sebaliknya, penderita tuberkulosis dapat menderita kurang gizi bila tidak mengonsumsi obat secara rutin. Selanjutnya yaitu menurut Ernia Harisimawati dengan judul penelitian hubungan infeksi saluran pernafasan atas dengan kejadian stunting pada anak usia di bawah 5 tahun di Sampang. Hubungan ISPA dengan stunting dan faktor perancu terdiri dari status gizi ibu saat hamil, riwayat BBLR, imunisasi, sumber air minum, serta diare. Diperoleh hasil bahwa BBLR dan diare berperan sebagai faktor confounding yang berpengaruh terhadap tidak bermaknanya hubungan antara ISPA dengan kejadian stunting secara statistik. Anak dengan riwayat BBLR berpeluang mengalami stunting sebanyak 2,8 kali lebih besar dibandingkan dengan anak dengan BBL normal. Penelitian lain menunjukkan bahwa BBLR berpengaruh signifikan terhadap kejadian stunting dengan nilai P kurang dari 0,05. Menurut I. Putuyudi dengan judul penelitian hubungan antara status gizi dan pendidikan dengan kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Palu. Dari 12 responden yang memiliki status gizi tidak normal, terdapat 83,3% yang menderita TB paru yang disebut sebagai kasus dan 16,7% yang tidak menderita TB paru atau yang disebut dengan kontrol. Dan dari 18 responden yang memiliki status gizi normal, terdapat 27,8% yang menderita TB paru dan 72,2% yang tidak menderita TB paru. Hasil uji skor antara variabel status gizi dengan kejadian TB paru diperoleh nilai P 0,009 atau P kurang dari 0,05. Maka HO ditolak yang artinya ada dihubungkan bermakna antara status gizi dengan kejadian TB paru dari nilai odd ration OR sebesar 13, artinya responden yang memiliki status gizi tidak normal mempunyai peluang 13 kali untuk menderita TB paru dibandingkan dengan responden yang memiliki status gizi normal. Gimana sih penyebaran TBC? Proses penyebaran TBC atau tuberkulosis umumnya terjadi melalui udara. Ketika penderita TBC aktif membersihkan lendir atau dahak saat batuk atau bersin, bakteri TB akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan terbawa ke udara. Selanjutnya, bakteri TB akan masuk ke dalam tubuh orang lain melalui udara. Penderita TBC dapat mengeluarkan sekitar 3.000 percikan dahak. Bakteri TB yang berada di udara bisa bertahan berjam-jam, terutama jika ruangan gelap dan lembab.